Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Mawarsi. Kali ini kita akan membahas tentang ceramah. Mengelola informasi dalam ceramah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti sering mendengar ceramah. Di mana kalian bisa mendengar ceramah? Bisa di masjid, sekolah, atau di rumah. Jadi, hari ini kita akan mengupas, mengelola informasi dalam ceramah. Namun, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Nah, karena di dalam ceramah itu mengandung ada informasi, maka ada jenis-jenis informasi dalam ceramah. Yang pertama itu ada informasi berdasarkan fungsi. Nah, dalam ceramah itu fungsinya untuk apa? Apakah ceramah tersebut memberikan informasi, edukasi, atau hiburan? Jadi dalam jenis ceramah tersebut nanti akan dikategorikan fungsinya itu untuk apa. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Saat ini kita bisa menyaksikan ceramah melalui media sosial, televisi, radio, dan sebagainya. Yang ketiga, itu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, lokasinya itu apakah hanya di lingkup kecil, misalnya di tingkat RT, tingkat RW, atau kelurahan, atau yang lebih luas lagi, misalnya tingkat kota atau kabupaten, atau lebih luas lagi tingkat provinsi, atau bahkan yang lebih luas lagi adalah tingkat internasional. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, bidang kehidupan ini misalnya di dalam bidang hukum, politik, atau agama. Kemudian yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, kepentingannya untuk apa? Misalnya, untuk keselamatan pembaca. Atau misalnya, untuk merubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur ceramah. Ada apa saja di dalam teks ceramah itu? Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Nah, di dalam tesis ini terdapat hal-hal seperti salam, kemudian sapaan, ucapan puji syukur, dan permasalahan dari ceramah yang disampaikan. Kemudian, struktur yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berisikan tentang ceramah yang ingin disampaikan. Kemudian struktur yang ketiga ada penutup. Nah, di dalam penutup ini berisi tentang penegasan kembali apa manfaat dari ceramah yang disampaikan. Kemudian ada ucapan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu seperti aku, dia, mereka, hadirin, dan sebagainya. Kemudian, menggunakan kata-kata teknis, yaitu kata khas yang ada dalam suatu tema. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab, akibat, dan temporal. Yang keempat,
menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang melakukan sesuatu. Misalnya, mengepel, menyapu. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang mengajak atau membujuk. Biasanya menggunakan partikel lah. Nah, berikutnya, cara menulis ceramah yang baik. Nah, bagaimana? Yang pertama, menentukan topik. Nah, topik apa yang akan disampaikan pada saat nanti kalian berceramah? Tentunya harus yang menarik. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Nah, tujuannya ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah misalnya kalian akan memberikan contoh ceramahnya tentang pendidikan. Nah, tujuan khususnya itu adalah pendidikannya untuk siapa. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka terlebih dahulu. Nah, kerangka ini akan memudahkan kalian nanti dalam menyusun teks ceramah. Nah, setelah kerangka itu dibuat, maka langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi suatu teks yang utuh. Terima kasih. Demikianlah paparan materi tentang teks ceramah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.